Ini kalau di Indonesia ini yang punya rumah ini udah dimarah-marahin. Ini harus dibikinin jalan khusus gitu ya. Ayo monggo mas. Mana yang bilang di Jepang itu enak? Siapa yang bilang di Jepang itu enak? Itu kayak gitu. Contohnya kayak gitu tadi. Musim udan, anginnya gede, mending-ding yang ngontel. Ini lagi hujan terus-terus ya. Aku juga pakai payung ya. Aku mau review desa-desa Jepang pas lagi hujan. Aku mau ajak teman-teman jalan-jalan pas lagi hujan terus-terus ya guys. Dari tadi ini hujan ya. Ini hari Minggu. Minggu harusnya pas liburan. Itu pas jalan-jalan, waktunya buat jalan-jalan. Tapi ini malah hujan. Ya nggak bisa kemana-mana guys, nggak bisa kemana-mana. Jadi karena nggak bisa kemana-mana, aku itu pingin jalan-jalan. Aku pingin ngajak teman-teman jalan-jalan di sekitar kampung sini aja pas lagi hujan, biar teman-teman semua juga tahu seperti apa kondisi di perkampungan Jepang pas lagi hujan kayak gini. Kaline luber, kalenane luber guys. Ini air yang keluar dari areal perumahannya orang. Ini masuknya langsung ke jalan. Ini kalau di Indonesia ini yang punya rumah ini udah dimarah-marahin. Katanya bikin pembuangan airnya itu nggak beres gitu ya, nggak bener. Ini salah ini nggak boleh kayak gini kalau di Indonesia. Ini harus dibikinin jalan khusus gitu ya, jalan air khusus biar ngalirnya itu nggak ke jalan kayak gini ya. Tapi ya ini Jepang guys, nggak tahu cara pikir orang-orang Jepang itu gimana. Air dari rumah, air dari sebuah karangannya wong itu keluarnya kayak gini langsung ke jalan. Ini serius, ini kalau di Indonesia yang punya rumah udah dikomplain kanang enak guys. Ini airnya mulai meluap. Ini air dari gunung guys, dari pegunungan sana mengalirnya ke sini semua. Ini apartemenku. Tadi aku masih tidur karena ini udah jam 11 siang. Ini udah jam 11 siang tapi kondisinya masih peteng kayak gini, mendung, hujan. Kesempatan kayak gini jarang hujan deras banget di Jepang pas aku lagi libur. Nih ya, orang Jepang satu rumah mobilnya 3. Anginnya gede banget guys. Ini hujan badai. Ini rencananya kalau tak lihat di ramalan cuaca di aplikasi di HP itu 1 bulan ke depan itu ya kayak gini terus guys. Cuacanya mendung, hujan terus ya. Jadi ini pergantian musim dari musim semi ke musim panas. Biasa guys, kalau di Jepang pergantian musim itu hujan bisa berhari-hari. Gak peduli dia dari musim panas atau ke musim dingin atau musim dingin ke musim semi, itu pasti hujan berhari-hari kayak gini. Nih.
Ini kuil yang kemarin malam pas aku jalan-jalan malam ini tak syuting ya. Banyak orangnya. Banyak orang lagi pada beribadah di dalam. Ini contoh rumah-rumah Jepang. Rumah Jepang itu di tritisan, kalau kita bilangnya itu di Indonesia itu tritisan. Rumah Jepang juga pakai gendeng, guys. Tuh, pakai genteng ya. Tapi di sini setiap rumah itu rata-rata dikasih talang di bawah tritisannya. Hampir semuanya. Jadi tetesan air dari gentengnya itu nggak jatuh ke bawah dan nggak ngerusak struktur rumah ya. Jadi bagian bawah rumahnya sini itu awet, guys. Itu awet karena airnya nggak langsung jatuh ke tanah, kenai tembok, itu enggak ya. Dan hampir rata-rata semua rumah di Jepang itu kayak gitu. Ini tuh ada talangnya di bawah gentengnya, itu ada talangnya. Ini juga. Hampir semuanya ya. Ini kondisi jalannya. Hujannya agak mulai reda, nggak deres banget kayak tadi. Kalau hujan kayak gini kondisinya kurang bagus. Ada petir juga. Itu sungainya dari atas.
Anginnya gede banget guys. Dan ini kuburan Jepang. Ini kuburan yang biasa tak review, tapi aku pingin meliputnya pas lagi hujan. Ini malam-malam kalau lewat sini serem banget guys. Ini sandalku bunyi karena aku pakai sandal jepit ya. Ini yang di depan itu, ini yang di depan ini guys, di tanduran terong. Wong Jepang juga senang terong. Biasanya yang nanam-nanam terong kayak gini itu biasanya orang-orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, karena nggak ada pekerjaan udah ya, nggak ada orang gawean, jadi gaweannya nang omah ya nanduri wit-witan, apa sih ngepain ditandur ya ditanduri kabeh guys. Udah masuk ke jalan raya. Ini jalan raya ya, jalan antar kota. Ini perpustakaan di Jepang. Mungkin orang Jepang itu minat bacanya itu gede banget ya. Minat bacanya gede banget. Jadi di tempat-tempat kayak gini, di jalan, pinggir jalan ini loh guys. Ini pinggir jalan ya. Ini pinggir jalan nih, ada perpustakaan kayak gini nih. Ini perpustakaan guys. Bisa teman-teman lihat sendiri kekuatan anginnya seperti apa nih. Nih papan reklamenya kayak gitu, seberapa kencangnya angin di sini. Ini belum taifu guys ya. Kalau taifu itu bisa lebih parah lagi. Ini angin biasa, angin hujan biasa. Tapi kalau taifu itu bisa lebih parah lagi. Minimarket di Jepang itu nggak bisa dipakai buat nunut ngiyup nek pas lagi hujan guys. Nggak ada kanopinya. Nggak ada kanopinya ya. Jadi beda banget dengan minimarket yang ada di Indonesia. Kalau minimarket di Indonesia itu pasti di depannya itu pasti ada kanopinya. Itu bermanfaat sekali buat orang-orang yang naik motor terus hujanan. Itu bisa buat nunut ngiyup ya. Tapi kalau di Jepang jangan berharap minimarket kayak gini
itu ada kanopinya buat nunut ngiyup pas lagi kehujanan. Nah, di Indonesia mungkin minimarket kayak gini hampir semuanya itu ada kanopinya, bahkan toko-toko kecil itu pasti dikasih kanopi biar orang-orang yang mampir itu betah gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu sama sekali nggak ada kanopinya. Polosan kayak gini guys, pinggirnya juga polosan nih, pinggirnya kayak gini polosan, nggak ada apa-apanya. Jadi sama sekali nggak bisa dipakai buat nunut ngiyup guys, sekedar nunut ngiyup kepanasan apa kudanan gitu ya. Kan sama sekali nggak ada kanopinya. Ini sepedanya ngomong Indonesia ya mas. Belanja pak? Dari Kansan nih. Oh dari kan? Harus belanja malah dan baik ya lah San. Wong Indonesia naik kudanan nggak mantel guys. Belanja. Iya. Mlebu kontenku ya mas ya. Resiko kerjaan Jepang guys, tumbakan pit naik musim udan kayak gini ya, kemana-mana kudu sedia mantel, roli payungan. Di sini tuh naik sepeda pakai payung kayak gini itu nggak boleh, kalau ada polisi nanti ketilang. Jadi kalau naik sepeda itu wajib pakai mantel ya. Kalau jalan kayak gini, jalan bawa payung itu masih boleh, tapi kalau naik sepeda bawa payung itu nggak boleh. Kalau ketemu polisi itu ditilang, dimarahinnya mau. Monggo mas, monggo. Ayo monggo mas. Mana yang bilang di Jepang itu enak? Siapa yang bilang di Jepang itu enak? Itu kayak gitu, contohnya kayak gitu tadi. Musim udan, anginnya gede, mending-mending yang ngontel. Itu nyata guys, itu nyata ya. Aku nggak ngomong berlebihan kalau di Jepang itu susah, sengsara itu enggak. Contohnya tadi itu salah satu contoh perjuangan anak-anak Indonesia yang nyari rezeki di Jepang. Jadi ketika hujan ya kayak gitu, kemana-mana kayak gini nih. Kalau yang nggak punya bahan makanan minggu-minggu kayak gini, harus belanja, wajib belanja, itu mereka tetap model kayak tadi sampai ke kota Imari, sampai ke kotanya itu modelnya bisa sampai 10 km lebih gitu ya. Jadi jangan cuma tergiur gaji gede di Jepang tok, tapi rekasannya ya juga harus dipikirkan. Apakah kalian itu siap? Apakah teman-teman semua yang berminat ke Jepang itu siap menghadapi hal-hal yang kayak tadi itu? Kemana-mana itu harus ngontel. Ini sungainya. Ini sungai dari atas gunung, jadi mulai rob, mulai tinggi airnya ya. Ini namanya Sungai Kurogawa. Sungai Kurogawa, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu Sungai Hitam. Kali ireng guys, Kali Ireng. Ini ujung dari sungai yang tadi, dari sana. Di sini dibentuk kayak danau ya, buat nampung air. Ini pintu air raksasa guys. Kalau yang sebelah sana
sebelah sana itu air laut, yang di sini itu air sungai. Jadi pintu air ini dibikin buat menghalangi air laut ketika rob itu biar nggak masuk ke aliran sungai sampai ke sana ya. Ngomong angin ini gede banget guys. Ini gede banget. Ini juga pintu air. Tahu di Jepang kalau musim hujan kayak gini ya kotor guys, sama aja. Banyak sampah. Pompa airnya di situ. Pompa airnya di sebelah situ. Dan nanti disedot kalau mau buang air sungai itu, disedot airnya, keluarnya ke sini ya, keluarnya dari sini guys. Nih, langsung ke laut ya. Ini contoh gambaran orang Jepang lagi bikin rumah. Ini besi bekistingnya, besinya gede-gede banget, mungkin tingkat. Ini kondisi desa di seberang danau. Ini tempat keramat. Oke, jadi kayak gitu aja vlog kita kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, atau paling nggak bisa mengobati rasa penasaran teman-teman semua gimana kondisi perkampungan di Jepang itu ketika udan deras itu seperti apa, dan seperti apa aktivitas-aktivitas warganya di perkampungan Jepang ketika hujan. Dan nyatanya ketika hujan itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang yang keluar. Wong ora udan be ora nasi metu aja mani pas lagi udan. Oke, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.